melanjutkan dari pembahasan laporan keuangan yang telah dijelaskan, berikut ini merupakan terkait aset tetap atau inventaris yang dimiliki oleh BUMDes Pulau Tondomulyo. Jadi, apa itu aset tetap? Aset tetap merupakan aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada BUMDes dalam waktu jangka panjang. Untuk periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari 1 tahun dan segala jenis aset yang tidak termasuk ke dalam aset lancar oleh entitas merupakan aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini merupakan aset yang memiliki nilai atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya, yang intinya adalah memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, perlu diketahui juga terkait aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya ini perlu dilakukan penyusutan. Akan tetapi terdapat catatan untuk aset tetap berupa tanah tidak akan mengalami penyusutan karena nilai ekonomis dari tanah tersebut dari waktu ke waktu akan menambah atau terjadi penambahan terkait nilai ekonomis dari harga tanah tersebut. Maka dari itu, untuk aset tetap tanah tidak perlu adanya biaya penyusutan. Yang terjadi biaya penyusutan di sini adalah berupa bangunan, mesin, dan peralatan-peralatan lainnya yang memang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, terkait dengan biaya penyusutan, jadi apa itu penyusutan aset tetap? Penyusutan aset tetap merupakan suatu alokasi yang tersistem jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah ditentukan atau diestimasi. Nah, untuk alokasi penyusutan ini dicatat sebagai beban atau bisa dikatakan sebagai beban penyusutan BUMDes Pulau Tondomulyo pada periode akuntansi tertentu. Jadi kira-kira apa sih manfaat BUMDes Pulau Tondomulyo ini menghitung dan menetapkan biaya penyusutan itu? Yang pertama adalah mampu digunakan sebagai upaya mengurangi risiko kerugian dari perusahaan dari kesalahan penaksiran nilai aset yang sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya akan kita sebagai pengelola keuangan dari BUMDes tersebut akan selalu mengetahui nilai terbaru dari aset tetap yang dimiliki di setiap sisi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah mampu membantu pengelola perusahaan dan stakeholder dalam memahami biaya operasional bisnis yang mungkin tidak tampak. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang gambaran umum dari daftar aset tetap. Penyusutan itu seperti apa, aset tetap itu seperti apa. Lalu di sini saya akan membahas tentang bagaimana perhitungan penyusutan dan membedakan apa itu dengan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Baik, di sini saya anggap saja tanggal terakhirnya yaitu tanggal 31 Desember 2023. Di sini saya punya aset tetap berupa bangunan. Nah, bangunan ini misalnya bangunan ini BUMDes telah membangun selesainya pada 1 Maret 2016 dan sudah siap ditempati. Nah, untuk bangunan ini sendiri dibangun dengan biaya sebesar 60 juta. Satu bangunan dengan biaya perolehnya 160 juta. Nah, umurnya adalah semisal 20 tahun.
Karena sesuai ketentuan juga, baik dalam pemerintahan maupun secara akuntansi, itu harus kalau bisa disamakan dengan umur ekonomis menurut perpajakan ya, biar sama perhitungannya. Nah, jadi harus kita bulankan terlebih dahulu agar mengetahui berapa sih beban penyusutannya per bulan itu berapa. Jadi 20 tahun dikalikan dengan 12 bulan, sehingga penyusutan umur ekonomis untuk bangunan ini per bulannya mulai 20 tahun ada 240 bulan. Nah, tarif penyusutan ini diperoleh karena menggunakan metode garis lurus. Sebenarnya penyusutan ini ada beberapa metode. Ada garis lurus, ada saldo menurun, ada jumlah angka tahun. Namun yang biasanya dipakai ini adalah sering dipakai yaitu ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tapi lebih mudahnya lagi apabila menggunakan metode garis lurus. Nah, namun semua itu kebijakan dari BUMDes kembali ingin menggunakan metode apa. Karena di sini saya mengambil contoh menggunakan metode garis lurus, maka tarif ini diperoleh dari 240 20 bulan dibagi dengan 100%. Sehingga tarifnya ada 5%. Nah, penyusutan per bulan ini dari harga perolehan dikali dengan tarif 5%, sehingga penyusutan per bulannya adalah 250.000. Nah, penyusutan per bulan ini harus dibebankan selama 1 tahun. Jadi tarif penyusutan per bulan ini harus dikali dengan 12. Jadi 250.000 dikali 12, kita 12 bulan, ini 1 tahun, berarti beban penyusutannya ini 3 juta. Beban penyusutan 3 juta. Ada beban penyusutan 3 juta. Nah, lalu ada tanggal akhir penyusutan. Tanggal akhir penyusutan ini dari 20 tahun tadi. Kan harga tanggal pembangunannya tahun 2016 sudah ditempati. Maka tanggal akhir penyusutannya tadi ada 20 tahun umur ekonomisnya, 2016 hingga 20 tahun ke depan. Jadi tanggal akhir penyusutan manfaat ekonomisnya ada 2000 di 2036. Sehingga frekuensi penyusutan mulai tanggal 2016 hingga tahun 2023 yang saat ini dibuat laporan keuangannya ada 93 bulan yang harus diakui sebagai beban penyusutan ataupun diakui sebagai akumulasi penyusutan. Diakui sebagai akumulasi penyusutan. Jadi, beban penyusutan per bulan pada bulan Desember ada 250.000. Namun beban penyusutannya jika disetahunkan di dalam 2023 ada 3 juta. 250.000 dikali 12 bulan. Sedangkan untuk akumulasi penyusutannya yaitu diperoleh dari semua total umur ekonomis bulan yang digunakan ini 240 bulan. 93 bulan ini dari Maret 2016 hingga 31 Desember 2023 ada 93 bulan. 93 bulan dikali dengan beban penyusutan per bulannya sebesar 250.000. Sehingga akumulasi penyusutan tahun 2016 ketika pertama kali dipakai hingga tahun 2023 akhir ada akumulasi penyusutan 23.250. Sehingga nilai buku dari bangunan tersebut pada per 31 Desember 2023 ada 36.750. Sehingga kalau saya tampilkan di neraca, ada aset tetap tadi. Kan berpengaruh di sini, grafik ini. Nah, ini. Saya hapus dulu. Tadi ada gedung dan bangunan pada tahun gedung dan bangunan pada tahun 2019
seharga 60 juta, seharga perolehannya. Ada akumulasi. Akumulasi ini mulai tahun 2016 hingga 31 Desember ada 93 bulan. 93 bulan ini dikali beban penyusutan per bulan itu 250.000 sehingga total akumulasi penyusutannya ini ada 23.250. Enter. Tapi di sini akumulasi penyusutan bersifat mengurangi dari nilai aset. Sehingga nilai buku sebesar 36.750.000. Sama halnya di sini. Nilai buku Desember tahun 2023 36.750.000. Lalu beban penyusutan sebesar 3. Beban penyusutan ini harus diakui per tahun. Kalau akumulasi penyusutan kita boleh mengakui mulai tahun 2016 sampai tahun 2023. Sedangkan kalau beban penyusutan itu hanya selama 1 tahun saja. Jadi pengaliannya yaitu beban penyusutan per bulan dikali 12 bulan. Jadi yang 3 juta beban penyusutan ini tadi, ini kali 12, ditaruh pada di laporan laba rugi, tepatnya ada di beban dan penyusutan amortisasi sebesar 3 juta. Oke. Baik, ini contoh pertama. Selanjutnya itu di sini ada contoh lagi. Di sini contohnya ada kendaraan. Kendaraan ini harga tanggal perolehannya semisal tahun 2002 bulan Januari tahun 2018. Dengan harga satuannya yaitu 16 juta. Harga perolehannya karena beli 1 unit harga perolehannya 16 juta. Sehingga umur dari motor ini yaitu semisal umur taksiran ekonomisnya 8 tahun. 8 tahun dikali 12 bulan, sehingga umur ekonomisnya ada 96 bulan. Dengan tarif 12,5% dari 8/100%. 8/100 ada 12,5%. Nah, penyusutan per bulan ini diperoleh dari 16 juta, harga perolehan, dikali dengan penyusutan per bulan. Sehingga beban penyusutan per bulannya sebesar 166.000. Baik, untuk tanggal akhir penyusutan dari 2 Januari 2018 ke 8 tahun. Berarti ada berarti mulai 2 Januari 2018 hingga 2 Januari 2026. Sehingga frekuensi penyusutannya ada 71 bulan. Mulai 2018 hingga tahun 2021-2023 sebesar 71 bulan.
Nah, penyusutan per bulannya sebesar 166.666, sehingga akumulasi penyusutan total dari 2 Januari 2018 hingga berarti akumulasi penyusutannya mulai dari 2 Januari 2018 hingga 31 Desember 2023 dalam frekuensi 71 bulan dikali dengan 166.000, sehingga akumulasi penyusutannya ada 11.833 sekian. Dengan nilai buku 4.166.714. Jika disajikan di dalam neraca, ada kendaraan seharga 16 juta tadi dengan akumulasi penyusutan besar. Jadi nilai bukunya ini dari pertambahan sebesar 40.916. Apa benarnya? Rp40.916. Nah, selanjutnya ada peralatan. Bagaimana jika peralatan ini? Jika peralatannya pada harga perolehnya 2017 dengan macam-macam peralatan, harga perolehannya sebesar 10 juta. Dengan umur ekonomisnya di sini ada 4 tahun. 4 tahun kita jadikan per bulan, 4 kali 12, sebesar 48 bulan. Nah, tarif ini sama dari 4/100, 4 tahun per 100, karena 100%, hingga penyusutan per bulannya didapatkan dari harga perolehan 10 juta dikali dengan 25%, sehingga penyusutan per bulannya ada 208.000 sekian. Nah, tanggal akhir penyusutan ini diperoleh dari harga tanggal perolehan awal 2017 ditambah dengan manfaat umur ekonomisnya 4 tahun, sehingga berhentinya seharusnya 23 Januari 2021. Nah, sekarang kan 31 Desember 2023. Harusnya umur manfaat ekonomisnya habis. Ya, memang habis. Tidak boleh dihitung lagi beban penyusutannya pada 2023. Karena beban penyusutan, tanggal akhir penyusutannya itu sudah habis pada 2021. Jadi tidak boleh dihitung lagi. Jadi frekuensi penyusutan pada saat bulan Desember itu sudah melebihi 48 bulan. Sudah maksimalnya 48 bulan. Tidak boleh ditambah, seharusnya kan lebih dari 48 bulan ya, karena sudah 2023. Namun habisnya pada 2021, jadi tidak boleh melebihi tahun 2021. Maka beban penyusutan pada tahun 2023 atas peralatan ini nol, tidak boleh dibebankan lagi, karena umur ekonomisnya sudah habis pada tahun 2021 tadi. Nah, lalu akumulasi penyusutannya ini diperoleh dari 208.000 dikali dengan 48 bulan. Sebenarnya harusnya 10 juta. Kenapa kok di sini 9 juta sekian-sekian? Sehingga nilai bukunya 1. Jadi, anggapannya kalau nilai bukunya 1 itu berarti aset tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional. Dan tidak boleh, disarankan tidak untuk menuliskan nilai buku angka 0 meskipun tahun manfaatnya sudah habis. Dikarenakan kenapa? Jika 0, bahwa asumsinya peralatan aset total tersebut tidak dipakai, sudah tidak beroperasi lagi dalam kegiatan operasional. Nah, jika masih digunakan kegiatan operasional meskipun nilainya sudah habis, sudah 0, harus tetap ditulis 1, karena menggambarkan bahwa aset tersebut masih digunakan hingga saat ini.
Nah, catatan lagi, kalau semisal penyusutannya, akumulasi penyusutannya itu minus, kan akumulasi penyusutan itu harusnya paling mentok itu di harga perolehan semula awal. Jika nilainya minus, itu harus dilakukan perhitungan ulang. Jadi tidak ada ceritanya nilai buku itu minus, itu tidak ada. Paling benar 0, jika 0 berarti anggapannya aset aset tersebut sudah tidak digunakan untuk operasional. Jika nilai sisa 1, berarti gambaran bahwasanya aset tetap tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini nanti akan berpengaruh di laporan posisi keuangan atau neraca dengan nilai aslinya, mulai harga tanggal perolehan awal hingga tahun pembukuan saat ini. Nah, nilai aslinya dan bersifat mengurangi dari nilai aset tetap tersebut, sehingga nanti nilai bersih dari aset tetap tersebut merupakan nilai dari nilai bukunya tadi. Nah, kalau beban penyusutannya itu harus diakui selama 1 tahun, karena nanti akan berpengaruh di laporan laba rugi. Sudah beda perlakuan antara beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan, dan penyajiannya pun juga berbeda. Nah, mungkin itu saja terkait informasi laporan keuangan yang mungkin bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian dalam mengelola laporan keuangan secara mandiri yang dapat diterapkan di BUMDes Pulau Tondo Mulyo. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.